Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Ya, nanti ada perjamuan kasih, mudah-mudahan cukup. Tadi pagi kita sudah makan sama-sama, ya lumayan saya dapat jemblem sama sus. Nanti kita akan ramah tamah juga. Malam hari ini ada satu hal yang ingin saya sampaikan, satu hal yang sangat penting sesuai dengan yang kita naikkan pujiannya. Nanti setelah firman saya akan memberikan terjemahan, saya buat terjemahan dari pujian ini mendunia, Jesus be the center itu semua negara tahu. Malam hari ini saya akan sampaikan satu tema yaitu Yesus pusat kehidupan. Katakan bersama saya, 1, 3, Yesus pusat kehidupan. Tadi pagi saya sudah sampaikan dan malam hari ini biarlah lebih menggenapi, melengkapi saudara yang mendapat 2 kali, maka saudara dapat double portion. Efesus 1 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan berkata, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya dalam Kristus. Ayat 10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi. Bapak Ibu Saudara, mungkin ketika Bapak Ibu Saudara membaca ayat ini, sepertinya kita membaca ya sambil lalu. Ketika saya merenungkan, ternyata Allah mau memberitahu kepada kita. Ada satu rahasia rencananya di mana dunia belum tahu. Seluruh nabi-nabi mencari hal rahasia ini, saudara. Dalam terjemahan sehari-hari dikatakan bahwa menurut kemauannya sendiri Allah memberitahukan kepada kita rahasia rencananya. Jadi ada satu rahasia yang tersembunyi yang sebetulnya harus diketahui oleh semua orang. Berita ini bukan cuma hanya untuk orang Kristen. Sebab Yesus datang bukan hanya untuk orang Kristen. Katakan amin. Yesus datang ke dunia untuk semua manusia. Yang setuju dengan saya berikan kemuliaan buat Allah kita. Semua manusia. Sekali lagi Yesus datang bagi semua manusia. Seluruh bangsa. Suku dan bahasa harus mendengar bahwa malam hari ini saudara mendengar sebuah rahasia yang selama ini tersembunyi. Dan Tuhan ingin memberitahukan kepada dunia ini, ia sudah memutuskan bahwa rencananya itu akan diselesaikan melalui Kristus dalam bahasa sehari-hari. Sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan dari semula yang ditetapkannya dalam Kristus. Dan rencananya itu ialah supaya, perhatikan, segala sesuatu baik yang di bumi maupun di surga menjadi satu dengan Kristus sebagai kepala. Dan hal itu akan diselesaikan oleh Allah kalau sudah sampai waktunya. Artinya Bapak Ibu Saudara, Allah ingin menyatakan malam hari ini kepada kita semua bahwa ia telah menetapkan, ia menghendaki agar semua bangsa, semua umat mengetahui bahwa Yesus itu adalah pusat dari segala sesuatu yang Allah kerjakan. Baik apa yang dikerjakan di bumi ini saudara, maupun apa yang Allah kerjakan di surga. Dan dunia harus tahu bahwa Yesus itu sebagai kepala dari segala sesuatu. Dengan kata lain, semua yang ada di bumi dan di surga, bagi pandangan Allah, sebuah rahasia yang dunia perlu tahu, bahwa semuanya itu terpusat kepada satu pribadi, yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Ya. Maka dalam Ibrani 5 ayat 9 dikatakan, Yesus itu menjadi pokok keselamatan bagi semua orang, saudara. Pokok itu pusat. Sesudah yang mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi. Saudara, banyak orang mencari nabi-nabi, semua orang pandai, orang-orang yang ingin mencapai kesempurnaannya. Dia cari kebenaran, saudara. Dia cari
rahasia kehidupan ini, the secret of life, dalam perjanjian lama belum terungkap, saudara. Dan saya mau katakan, saudara dan saya adalah generasi yang menggenapi seluruh rencana Allah. Dari zaman Musa, dari Abraham, sampai kita Maleaki belum terungkap, saudara. Dan bersyukurlah Allah menyatakannya kepada dunia ini dan kepada generasi saudara dan saya. Dan kita semua mengetahui bahwa Yesus adalah pokok keselamatan bagi seluruh umat manusia. Katakan amin. Dicari, saudara. Dan yang menjadi PR kita, biarlah melalui pemberitaan firman sore hari ini, saudara dan saya yang sudah percaya kepada Yesus, saudara bisa menjadikan dia pusat kehidupan saudara. Sebab saya lihat ada orang yang percaya Yesus, tapi belum menjadi pusat. Yesus tidak dijadikan pusat. Dia adalah salah satu bagian dari hidup mereka. Tadi pagi saya katakan kepada jemaat Tuhan, saya ketika berdoa tadi pagi saya melihat bahwa gereja itu, Yesus itu seperti magnet yang besar. Medan magnet tenaga yang besar yang akan semuanya tersedot ke dirinya. Dan itulah yang diberitakan kepada Allah. Bahwa semuanya itu terpusat kepada Tuhan. Katakan amin. Magnet yang besar itu, magnet itu punya kekuatan yang besar, saudara. Untuk menyedot segala sesuatu yang bisa dia tarik. Dan saya berdoa, gereja Tuhan adalah gereja yang menghadirkan Yesus. Satu magnet yang besar. Dan gereja Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk menarik jiwa-jiwa. Amin. Dan saya percaya dari tempat ini pun, dari utara, selatan, barat, timur, mereka akan tersedot ke tempat ini. Perhatikan, bukan karena mereka melihat baiknya kita. Bukan karena mereka melihat kemegahan kita. Bukan karena mereka melihat kekayaan kita, bukan karena mereka melihat kepandaian kita, tetapi karena mereka melihat bahwa Yesus Kristus ada di tempat ini. Katakan, amin. Itu kekuatan saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara sadar hal ini, perhatikan Bapak Ibu. Hidup saudara menarik banyak orang datang ke saudara. Kayak ada magnet. Gitu saudara. Sebab dia the center. Bayangin saudara. Tapi kenapa kok gak terjadi? Karena kita gak mengizinkan Yesus menjadi pusat. Nah sekarang apa yang disampaikan oleh Bapa kepada kita semua bahwa ternyata semuanya itu disatukan. Menjadi satu kepada Kristus sebagai kepala. Bahwa segala sesuatu itu tubuhnya. Bapak Ibu boleh menerjemahkan segala sesuatu. Apa mau diterjemahkan secara rohani? Boleh. Atau secara jasmani. Segala sesuatu, sekolah saudara, pernikahan saudara, pekerjaan saudara, itu tubuhnya. Karena Bapa berkata bahwa segala sesuatu itu kepalanya Yesus. Maka harusnya segala sesuatu tersumber kepada Yesus. Segala sesuatu terpusat kepada Yesus. Ketika kepala, tubuh tanpa kepala, maka tubuh akan liar. Tubuh tidak akan berfungsi. Sebab semuanya dikontrol dari kepala. Pusat, saudara. Dan itu yang malam hari ini kita mau mengerti. Bagaimanakah Yesus menjadi pusat hidup kita? Apa yang dimaksud oleh Allah? Yang pertama saya catat saudara. Definisi menjadi pusat dan kepala. Itu yang pertama artinya. Yesus menjadi sumber segala sesuatu. Sumber segala sesuatu artinya, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Hanya oleh Yesus dijadikan segala sesuatu. Dan tanpa dia tidak ada yang jadi dari segala yang ada di dunia ini. Katakan amin. Buka Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Saya tunjukkan kebenaran. Firman Tuhan berkata pada mulanya in the beginning. In the beginning was the word. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah.
Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Katakan amin. Ayat 4. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Dan ayat 14-nya dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kalau saya tambahi saudara, 3K dunia tahu bahwa Yesus telah hadir. Tapi dunia menolak Dia. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang kepunyaannya menolak Dia. Dan Tuhan berkata dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa. Untuk menjadi anak-anak Allah. Yaitu orang-orang yang bukan diperanakkan dari darah atau daging. Baik secara keinginan jasmani laki-laki. Namun mereka lahir dari Allah. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Firman itu telah menjadi manusia. Diam di antara kita. Dan kita telah melihat apa saudara? Kemuliaannya. Kapan ya saudara kita bisa ngalami ngelihat kemuliaan Tuhan? Ketika Yesus be the center of your life. Ketika Yesus jadi pusat. Yang saya senang, Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa sehari-harinya, Alkitab sehari-hari dikatakan bahwa ayat 4. Kalau tadi dikatakan pada Yohanes 1 ayat 4, tolong ayatnya. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Kenapa ketika saya merenungkan muncul revelation, pewahyuan Tuhan. Bahwa ternyata Dia sumber segala sesuatu. Ternyata dalam ayat 4 di bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan sabda itu sumber hidup. Saudara tahu sabda? Sabda itu kata. Firman itu the word. Perkataan kita itu sumber hidup. Jadi sesungguhnya kalau Bapak Ibu sadar apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui firman-Nya di surat Petrus. Jika kamu mau melihat hari-harimu baik. Jika kamu mau melihat hidupmu baik. Jagalah lidahmu, jagalah perkataanmu dari segala yang jahat. Dan ucapan bibirmu dari segala yang menipu. Sebab perkataan kita sumber hidup kita. Dan dikatakan sabda itu sumber hidup. Atau segala sesuatu yang diciptakan mempunyai hidup dalam bersatu dengan sabda. Dan hidup memberi terang kepada manusia. Ketika Allah menciptakan dunia, Dia bersabda, jadilah terang. Boom. Dia berfirman. Dan saya mau tunjukkan Bapak Ibu Saudara, ternyata firman yang kita percaya dan kita tahu malam hari ini, firman itu telah menjadi manusia. Dan firman itu siapa saudara? The word of God. Firman Allah. Ada banyak orang berkata kalimatullah itu dalam bahasa yang lain. Ada orang berkata sabda dan kita tahu bahwa Dialah Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Dialah Yesus. Sumber segalanya. Dalam kehidupan ini banyak orang mencari saudara. Mencari-cari. Yang dia cari sesungguhnya sumber kehidupan. Sumber kehidupan Tuhan katakan bahwa Yesus adalah pusat, kepala dari apa yang ada di bumi dan apa yang ada di surga. Dan sumber yang ada di bumi, banyak orang cari sumber air, sumber minyak bumi, sumber tambang emas, batu bara. Bahkan mereka cari sumber rezeki. Mereka usaha cari dan mereka tidak puas Bapak Ibu Saudara. Ketika mereka hanya mendapatkan air.
Air segelas, mereka tidak puas. Ketika mereka hanya mendapatkan minyak, ketika mereka hanya mendapatkan batu bara atau emas, tapi mereka akan mencari sumbernya. Sebab saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, kebutuhan setiap kita itu sumber. Ketika Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria di sebuah sumur, dalam Yohanes 4 dikatakan, kalau kamu mengambil air dari sumur ini, kamu akan haus lagi. Tetapi kalau kamu mendapatkan air yang aku beri, maka air itu akan menjadi sumber dalam hatimu, memancar dalam hatimu, dan kau tidak akan pernah haus lagi selama-lamanya. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara menjadikan Yesus pusat kehidupan, ketika Bapak Ibu Saudara menjadikan Yesus sumber dari kehidupan saudara, maka saya percaya hidup saudara tidak pernah haus lagi. Kita akan dipuaskan selama-lamanya oleh Tuhan. Katakan amin. Saudara, semua sumber yang ada di bumi ini, semua sumber akan habis. Saya mau katakan, ketika Bapak Ibu mencari sumber, semua sumber yang ada di bumi, sumber minyak, sumber emas, sumber apapun juga akan habis. Tapi hanya ada satu sumber yang tidak pernah habis selama-lamanya. Dialah firman Allah, Yesus Kristus Tuhan. Yesus dengan saya berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Mari saya tunjukkan kebenaran demi kebenaran. Bagaimana Pak saya bisa menjadikan Yesus sumber hidup saya. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Perhatikan Bapak Ibu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti apa Bapak Ibu Saudara? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Katakan amin. Lebih keras sedikit ya. Yang outnya. Bapak Ibu Saudara, orang yang menjadikan Yesus pusat dalam hidupnya, menjadikan Yesus sumber segala sesuatu. Dia adalah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Maka ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, saudara. Kenapa pohon ini tidak pernah takut dengan tahun kering? Kenapa pohon ini selalu hijau daunnya? Kenapa pohon ini tidak mengalami datangnya panas terik? Kenapa pohon ini tidak pernah berhenti berbuah? Jawabnya apa Bapak Ibu Saudara? Karena akar pohon ini menyentuh batang air. Tadi pagi saya katakan kalau ada pohon yang ditaruh di Soekarno-Hatta atau di sini, dibandingkan dengan pohon yang ditanam di sebuah danau, berbeda Bapak Ibu. Ada satu perbedaan. Dan itulah hidup orang-orang yang menjadikan Yesus sumber segalanya. Hidup saudara tidak pernah takut dengan tahun kering. Hidup saudara benar-benar berhasil dan berbuah terus. Saya katakan ketika pohon ini menyentuh sumber saudara. Ada satu yang namanya aura atau satu energi yang mengalir ke pohon ini. Dan energi ini menjadikan energi kehidupan. Saudara, orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saya percaya ada energi yang ekstra masuk dalam hidupnya. Katakan amin. Dan energi itu adalah sebuah energi yang menyegarkan. Kalau Bapak Ibu dekat dengan sumber air, saya percaya Bapak Ibu langsung. Tadi pagi saya katakan hutang itu lo lupa. Dekat sumber air danau yang jernih. Wow, senang Bapak Ibu. Karena di sana ada energi ion-ion negatif yang keluar. Bayangkan Bapak Ibu, itu sumber bumi loh Bapak Ibu. Maka saya percaya firman Tuhan iya dan amin. Saya sudah ngomong sama banyak orang.
Kalau kamu percaya Yesus, kamu hidup sungguh-sungguh dalam Yesus. Saya percaya hidupmu akan selalu berhasil, katakan amin. Gak ada yang gak mungkin, gak ada yang gak bisa berubah, gak ada yang gak bisa mengalami apa yang Tuhan katakan di firman Allah. Gak mungkin, saya bilang. Gak mungkin. Wong sumber air biasa aja saya deket. Sesek hilang kok. Lewang sekarang MLM, tadi pagi saya ceritakan ada satu alat dipakai kalung ini. Batunya dari alam. Batu gunung. Batu ini bisa memancarkan ion negatif. Dimana kalau yang di gunung itu 25.000. Dan itu kebutuhan manusia. Hari ini karena kemajuan teknologi. Orang pakai AC. Diteliti bahwa ion ruangan ber-AC. Cuma 2.000 kok ion negatifnya. Berarti kita kurang 23.000. Makanya orang kalau sering pakai AC. Loyo. Minimal sering keroan. Bu, keroan. Pulang, bu, pijet. Bu, jamu. Makanya Pak Tri kan ber-AC terus ini. Tuh. Tapi Bapak Ibu, diteliti ternyata oleh para pakar menemukan batu yang menghasilkan energi ion negatif. Jadi orang yang pakai batu ini, maka batu ini akan mengisi kekurangan. Ketika saya coba pakai batu itu pusing saya saudara. Pusing tandanya apa? Itulah Bapak banyak kekurangan ion negatif. Bayangkan Bapak Ibu, batu yang tercipta, batu yang kata Tuhan dibuang. Itu bisa memberi energi. Apalagi Yesus Kristus. Maka ketika Yesus berkata, jika kamu percaya dan menerima aku, kamu menerima sumber kehidupan. Bukan kehidupan di bumi saja, tapi kehidupan kekal selama-lamanya. Amin. Tadi pagi saya ajak teman-teman nyanyi hidupku takkan sama. Maaf saudara ya, gila saya bilang. Kalau orang ikut Yesus hidupnya pancet. Sudah, itu sudah. Gak mungkin saya bilang. Orang percaya aku. Sumprit orang percaya. Gak mungkin hidupnya sama. Karena saya tahu dia, siapakah Yesus? Yesus sama batu. Wong batu sumber aja bisa memberi kesembuhan. Apalagi ketika saudara menjadikan Yesus pusat hidup saudara, saudara mengandalkan Yesus, saudara berharap kepada Tuhan, benar-benar berharap pastikan omongan saya, bukan omongan saya, ini firman Allah. Maka hidup saudara seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, amin. Dan hidup saudara selalu berbuah, tidak takut tahun kering, tidak khawatir tentang apapun juga. Katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Saya berharap saya ajak sering tepuk tangan. Satu, supaya yang ngantuk bangun. Kedua, supaya firman itu nancep. Saya nggak mau saudara, kalau kita sudah 3 tahun kita dengar firman. Tapi Tuhan kapan aku kayak hidup kayak seperti air. Pohon ditanam seperti air loh Tuhan, kapan? Saudara, ini bukan ngomong kekayaan. Ya, tetapi sebuah kualitas hidup yang keluar. Katakan amin. Yang kedua, Bapak Ibu. Pusat dari segala sesuatu. Ini urapan Tuhan saudara. Jadi kalau urapan Tuhan itu aneh, saya aneh kok kadang. Tapi jangan heran dengan pendeta-pendeta yang dari luar itu, waduh saudara. Kalau sudah urapan itu sudah kayaknya, waduh, gak mau diganggu sama sekali. Sedikit aja dia goyang sudah. Kita kembali ke laptop. Yang kedua, apa artinya pusat kehidupan? Yang pertama dia sumber segalanya, yang kedua Yesus itu awal dari segala sesuatu. Artinya apa? Bahwa segala sesuatu, perhatikan. Saya sudah katakan tadi segala sesuatu. Itu apa ya saja yang saudara perbuat, apa saja. Itu diawali dari sebuah pusat. Dan pusat itulah yang melahirkan segala sesuatu yang ada dan yang akan ada. Jadi Yesus itu awal dari semuanya.
Mari dibuka Kolose 3 ayat 17. Kolose 3 ayat 17 firman Tuhan berkata, dan segala sesuatu yang kamu lakukan, perhatikan saudara, dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu. Apa saja? Saya nggak perlu jelaskan ya, apa saja sudah pasti tahu. Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak Ibu Saudara, kita semua percaya bahwa setiap perkataan dan perbuatan kita akan menghasilkan sesuatu dalam hidup kita. Apa saja yang saudara katakan, apa saja yang saudara perbuat, itu akan menghasilkan sesuatu dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Maka Tuhan katakan, Tuhan tahu saudara, apa saja yang kamu katakan dan perbuat, lakukan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Artinya Tuhan mau supaya setiap saudara mau melakukan sesuatu, awali dengan Tuhan. Sesuatu yang terjadi, perhatikan saudara, perkataan kita, perbuatan kita ada dua hal. Satu, bisa hal positif, yang kedua bisa hal negatif. Dan kita tahu saudara bersama bahwa di alam ini ada musuh kita. Semua musuh kita bukan darah daging. Musuh kita itu roh jahat di udara. Dan roh jahat akan mencoba menghancurkan hidup saudara. Roh jahat menanti seperti singa yang mengaum. Dibiarkan saudara. Dan dia akan mencoba mencari celah. Supaya rumah tangga saudara dihancurkan. Supaya pernikahan saudara dihancurkan. Supaya bisnis saudara dihancurkan. Kesehatan saudara dihancurkan. Semua apa yang saudara lakukan dihancurkan. Umur saudara diperpendek. Maka Tuhan tahu saudara. Tuhan tahu. Sehingga menjadikan Yesus pusat dari segalanya. Itu artinya awali segala sesuatu in the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Filipi 2 ayat 9 dan 10, perhatikan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, perhatikan. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di mana saudara? Di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Wow, tepuk tangan dulu buat Allah kita. Ada kuasa dalam namanya. Saudara, kita semua sadar. Kita ini lemah. Perkataan kita lemah, perbuatan kita lemah. Kadang apa yang kita ucapkan baik secara sadar maupun tidak sadar, sengaja maupun tidak sengaja, ternyata hal itu yang menjerat hidup kita. Itu yang membelenggu kita. Dan Tuhan mau sore hari ini saudara mengerti bahwa sesungguhnya Allah punya rahasia kepada umatnya. Bahwa segala sesuatu harus diawali dengan Yesus. Karena ada kuasa-kuasa jahat yang mencoba menggagalkan rencana Allah dalam hidup saudara. Pak, masa bisa toh Pak orang Kristen itu tidak menggenapi rencana Allah? Saya mau katakan bisa. Bukan Tuhan tidak kasih. Tuhan kasih semuanya. Yesus bilang it's over, sudah selesai. Artinya apa? Setiap saudara yang hadir malam hari ini berhak 100% menerima semua janji Allah. Katakan amin. Loh tapi kok beda-beda Pak kami dapatnya? Itu bukan salahnya Tuhan. Karena saudara sendiri menggagalkan. Karena kita nggak mengerti konsepnya. Malam hari ini saya mengajak saudara mengerti satu konsep. Awali semuanya dalam nama Yesus. Sebab di dalam nama Yesus, perhatikan saudara. Semua yang ada di bumi, di bawah bumi maupun di langit bertekuk lutut. Katakan amin. Tuhan tahu ada hal positif yang kita terima. Tapi bagaimana Pak hal yang negatif ketika saudara sedang melakukan sesuatu dalam nama Yesus.
Saudara naik sepeda motor dalam nama Yesus. Saudara mau bekerja dalam nama Yesus. Saudara mau melakukan apapun dalam nama Yesus. Saudara mau makan dalam nama Yesus. Saudara mau apapun juga. Maka saya bilang dengan teman-teman, orang-orang yang punya perusahaan, tadi pagi, orang-orang yang bekerja, punya kantor, orang-orang yang punya otoritas di kantor itu. Ajarkan, awali dengan doa. Tadi pagi sudah saya ajarkan, saudara. Panggil semua karyawan. Berdoa menurut keyakinan saudara masing-masing. Supaya mereka tahu. Awali dengan doa. Karena apa, saudara? Hal yang negatif akan datang. Ketika saudara sebagai manusia yang lemah, siapa sih nggak bisa salah? Ketika saudara mengawali dalam nama Yesus. Maka ketika saudara menghadapi yang negatif, maka oleh nama Yesus yang negatif itu diubah oleh Tuhan menjadi hal yang positif, yang merugikan menjadi hal yang menguntungkan buat saudara. Katakan amin. Roma 11 ayat 33 sampai 36. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya? Sehingga ia harus menggantikannya. Ayat 36 baca bersama-sama. 1, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Dan oleh Dia. Dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu ketika saya briefing, saya motivasi semua karyawan-karyawan di pabrik-pabrik manapun. Saya ngomong ini, segala sesuatu dari Tuhan. Maka saya beritahu teman-teman, awali semuanya berdoa. Maka ketika saya mengajar juga motivasi saya bilang, seperti biasa karena saya tahu segala sesuatu dari Tuhan. Nafas ini dari Tuhan, kita berdoa. Mengawali. Bapak Ibu Saudara, ada hal yang luar biasa terjadi bagi orang-orang yang mau mengutamakan Yesus, bagi orang-orang yang mau menjadikan Yesus sebagai pusat. Ya, dan Tuhan mau supaya rencana Tuhan digenapi penuh dalam hidup saudara. Berapa banyak saudara di sini yang mau rindu rencana Tuhan digenapi penuh dalam hidupmu? Angkat tangan. Amin. Amin. Awali semuanya. Jangan malu. Awali. Kalau saudara mau naik mikrolet, kalau saudara naik sepeda motor, apalagi saudara yang putri-putri, saudara yang naik sepeda motor, saudara tahu bahwa kecelakaan akan sering terjadi. Dalam nama Yesus. Saudara, ketika saudara berdoa dalam nama Yesus, kesadaran saudara terbuka. Apa saja lakukan. Dalam nama Yesus. Amin. Yang ketiga. Yesus adalah pusat atau kepala dari segala sesuatu. Yang ketiga artinya Yesus menjadi alasan bagi kita untuk melakukan segala sesuatu. Artinya Yesuslah yang menjadi alasan bagi kita. 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Seperti ada tertulis, perhatikan. Aku percaya, kunci E. Sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya. Dan sebab itu kami juga berkata-kata. Saudara, Paulus berkata begini. Kami punya roh iman yang sama. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya sebab itu kami berkata-kata. Artinya gini saudara. Paulus bisa berkata-kata firman. Itu didasari karena percaya. Ada satu alasan yang dia lakukan ketika dia memberitakan firman. Ada alasan yang Paulus lakukan ketika dia melayani. Yesus menjadi pusat hidup kita, artinya Yesus menjadi alasan kita dalam segala sesuatu. Saudara, jujur ya. Jujur loh ini ya. Kalau sampai hari ini kita ini bisa survive jalani hidup.
Itu semua karena Yesus, saya mau katakan. Jika bukan karena Yesus, saudara ya, sia-sia loh hidup kita. Saya bayangkan saudara, Yesus aku percaya ya, Jesus I believe in you. Saya bayangkan saudara, andai kata saya ini gak berjumpa Yesus tahun 98. Sia-sia hidupku saudara. Bosan saudara. Pagi kerja. Sampai malam. Pulang ketemu keluarga. Capek tidur. Diulang terus saudara. Dari Senin sampai Senin. Hati ini ngomong, aku pengen lepas semua. Saya bilang sama istri, ngelencer ya. Ketika kita ngelencer, pergi, seneng. Tapi jenuh lagi. Bosan saudara. Jujur, kalau saudara sampai bisa bertahan hari ini, itu karena Yesus. Ketika saya merenungkan ini, saya tahu hati setiap umat Tuhan. Itu sudah rasanya kayak wis pengen out saudara. Ya Bu Dewi ya. Tapi saya bersyukur saudara, saya bersyukur. Jujur saudara, kita ini bisa bertahan hanya karena Yesus. Ya. Kita ini punya egois, kita ini punya kepentingan diri, kita punya harga diri. Sehingga untuk dapat berjalan sesuai kehendak Tuhan itu pun mustahil saudara. Sulit bagi kita. Tapi ketika saudara sudah berjumpa dengan Yesus dan menjadikan Yesus pusat hidup saudara, maka saudara akan berkata seperti pujian yang mau saya naikkan ini. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu, hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu, hanya untukmu. Katakan selamanya. Cuman itu saudara. Mengapa kita bisa ngampuni? Satu aja alasan saya saudara. Karena Yesus. Saya memaafkan karena Yesus. Saya melupakan karena Yesus. Saya mengasihi karena Yesus. Saya melayani, alasanku karena Yesus. Saya menolong orang, alasanku karena Yesus. Saya berkorban, itu karena Yesus. Saya bertobat, itu karena Yesus. Saya setia, itu karena Yesus. Dialah alasan aku menjadi setia. Dialah alasan aku untuk ngampuni. Bapak bisa ngampuni? Enggak bisa. Saya berubah, enggak bisa. Tapi karena Yesus aku bisa. Yang sudah dengan saya berikan kemuliaan buat Allah kita. Saya bisa beribadah karena Yesus. Saya bisa membangun segala sesuatu karena Yesus. Alasan kita apa saudara? Segala sesuatu saudara harus punya alasan. Saudara, saya lupa. Hal yang kedua tadi kisah Ayub. Kalau saudara baca di rumah kisah Ayub. Bagaimana Ayub mengalami hal yang negatif. Tetapi perhatikan saudara. Justru hal yang negatif itu diubah oleh Tuhan menjadi berkat 2 kali lipat ganda dalam hidupnya. Karena nama Yesus. Demikian juga saudara. Mengapa saudara melayani? Mengapa kita berkorban? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Hanya Yesus yang menjadi alasan. Sebab itulah yang dikatakan oleh Paulus. Aku percaya karena itu aku berkata-kata.
Kolose 3:23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Pertanyaan saya, mengapa apa yang kita lakukan alasannya karena Yesus? Mengapa Bapak ditanya, Bapak ini kenapa melayani? Karena Yesus. Kenapa Bapak ditanya, Bapak bisa mengampuni? Karena Yesus. Kenapa Bapak ditanya, Bapak ini bisa mengasihi? Karena Yesus. Kenapa Bapak ditanya, Bapak ini bisa melupakan? Karena Yesus. Jawabnya apa, saudara? Ketika saya renungkan, sesungguhnya saya bisa menjawab, because of Jesus. Kenapa? Karena Yesus. Karena Dia telah mengampuni aku lebih dahulu. Karena Yesus telah melayani aku lebih dahulu. Karena Yesus telah mengasihi aku lebih dahulu. Karena Yesus telah berkorban bagiku lebih dahulu. Tadi pagi saya tanya umat Tuhan, siapa di sini di antara jemaat yang pernah ditolong oleh Tuhan? Semua angkat tangan. Kalau sore hari ini saya mau tanya, siapa di antara jemaat semua ini yang tahu dan merasa bahwa saudara diampuni oleh Tuhan? Angkat tangan. Maka saudara nggak ada alasan untuk tidak bisa mengampuni. Siapa di antara saudara hari ini, saudara tahu dan merasa bahwa saudara lebih dulu dilayani oleh Tuhan hidup saudara? Angkat tangan. Saya mau katakan gak ada alasan untuk saudara tidak melayani Tuhan. Siapa di sini merasa bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara dan Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi saudara? Angkat tangan. Tidak ada alasan saudara tidak mengasihi. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Halo. Come on. Tepuk tangan dulu bagi dia. Halo, 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 halo. Ini yang tadi pagi, ini Yuli sama Handi ini yang saya ceritakan. Yang tadi pagi hadir. Kita ngelayani seorang. Di mobil kan saya ngomong. Sama Handi, Yuli. Melayani kayak gini ya. Orang yang umur 60. Dia sakit, belum percaya. Rumah sederhana. Kalau saya timbang, dapat apa ya saya? Belum lagi mikir ini mau diapakan orang ini. Kita mau ajak pelayanan gak mungkin bisa. Wong dia melengkung tidur aja gak bisa. Ya. Jadi tidurnya itu duduk saudara. Bungkuk saudara. Kemarin saya cukur kumisnya. Saudara saya bilang, ini pelayanan gak akan dilirik oleh orang. Siapa yang mau ngelayani? Maaf saudara, kotor. Teman-teman masih duduknya jauh, saya dekat. Bau. Kenapa saya mau melayani? Because of Jesus. Saya bilang sama mereka, beritahu teman-teman semua yang mau melayani itu. Programkan orang ini siapa? Itu loh melayani saudara. Maaf. Bukan hanya mimbar ini. Itu orang, aduh. Semua orang bisa kalau cuma mimbar ini, saudara. Apa sih enggak sulitnya kayak gini, pinter sekolah Alkitab bisa. Tapi siapa yang mau datang seperti seorang yang membawa orang lumpuh 4 orang. Dan mau memperhatikan ini. Saudara, itu tantangan. Saya bilang dengan mereka, kalau saya sudah ya, itu tanggung jawab saya. Sambil nyetir mobil tuh kadang gini, Tuhan enak ya kalau saya lihat, wah gembala-gembala yang gede-gede itu Tuhan. Waduh, ketemunya istana-istana saudara. Tapi Yesus berkata, Yohanes Pembaptis, dia tidak ada di istana. Dia ada di padang gurun. Dia pakai baju, jubah, unta. Makannya madu, belalang. Siapakah dia? Dia yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Jadi saudara kalau saya ditanya, Bapak kok mau ya? Karena Yesus. Alasannya karena Yesus. Amin. Itu yang menjadikan kita ini wow. Padahal saudara sebetulnya ya egois kita. Capek saudara. Karena saya harus planning tiap minggu. Dan itu dorongan. Ini ada yang telepon lagi, Bapak minta tolong. Dari denominasi lain. Tolong doakan, saya jawab minggu depan. Saudara,
Siapa yang mau pergi? Melayani orang-orang yang mungkin gak menghasilkan apa-apa. Gimana? Besok bisa ngelayani. Siap bos. Kapan? Hari ini pun siap. Sebab menghasilkan. Minimal saya makannya enak. Minimal ora sumuk. Ya. Tapi kalau orang-orang yang papa. Ya, siapa yang mau melayani? Loh kok Pak Febi bisa? Hebat ya Pak Febi. Maaf ya, gondolmu hebat. Because of him. Karena dia sudah melayani aku lebih dulu. Karena dia sudah mengampuni aku lebih dulu. Makanya ada lagu yang lama ya. Mengasihi, mengasihi. Itu pakai kunci apa itu? Coba G. D. Golek kunci saudara. Angel kunci nih. Inggris gak ada ya. Oke, betul ya? Pas ya? Saudara, siapa yang pernah denger lah pujian ini? Angkat tangan. Yang pernah aja, yang belum pernah tak dengerin sekarang. Mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Katakan mengampuni. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Kenapa saudara? Yang keras. Mengampuni. Terakhir ya. Lebih keras ya. Melayani. Saudara sendiri. Melayani. Paduan suara FLTF. Yang keras. Kok gak enak gini sih? Mau nyanyi yuk. Ngampuni. Luwe dah saudara. Ngomong sebelah. Sudah lapar dah. Haleluya. Halo. Come on. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Saya kok gereja itu santai. Saya ini khotbah ini obat tidur apa? Apa saya mau bikin ini sakral banget ya saudara? Melayani. Kalau saya gini berarti suara saudara harus keras. Tutup mata, jangan lihat ganteng saya. Jangan lihat gaya saya. Melayani. Yang setuju tepuk tangan yang meriah bagi Allah. Pelan aja. Dasarnya saudara mengasihi istri, dasarnya saudara mengasihi anak, dasarnya saudara bekerja, dasarnya saudara melayani semua karena Yesus sudah mengasihi dan melayani kita semua. Katakan amin. Amin. Terakhir. Masih bersama saya? Oh yang terakhir? Yes. Yang terakhir Yesus adalah pusat kehidupan kita. Yang pertama artinya sumber segala sesuatu. Yang kedua artinya Dia awal dari segala sesuatu. Dan yang ketiga, Dia alasan segala sesuatu. Yang keempat, mengapa Yesus disebut pusat dan kepala segala sesuatu. Dan Allah mengatakan ini kepada saudara. Artinya Yesus adalah pola dari kehidupan di dunia ini.
Definisi pusat adalah menjadi pola atau patron atau model dari segala sesuatu. Sebut segala sesuatu sekali lagi. Di bumi dan di surga. Modelnya itu Yesus. Patronnya itu Yesus. Polanya itu Yesus. Yesus harus menjadi lifestyle atau patokan kehidupan pada akhir zaman. Roma 8 ayat 28 sampai 29 saya tunjukkan. Perhatikan ayat ini yang mungkin malam hari ini ada satu pewahyuan yang membuat saudara mengerti, oh yang dimaksud ini toh. Karena ayat ini berkata kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Perhatikan, kalau ada kata segala sesuatu itu menyangkut segala sesuatu, kepalanya siapa? Yesus. Berarti segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara, Allah turut bekerja. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan, siapa yang terpanggil? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Perhatikan, ada pewahyuan, ada pemahaman malam hari ini. Ketika Allah mengizinkan terjadi sesuatu dalam hidup saudara, sesungguhnya Allah sedang mengerjakan tangannya dalam hidup saudara untuk saudara dijadikan lebih menjadi serupa dengan Yesus. Apa saja yang terjadi? Tadi pagi tidak saya sampaikan ini. Artinya patron. Yesus itu pola. Kalau saudara penjahit, sebelum saudara membuat baju, saudara perlu patronnya. Kain yang besar akan dipotong. Setiap senti dipotong. Sesuai dengan pola. Saudara, hidup kita belum terpola karena dosa. Ketika saudara menjadikan Yesus itu pusat hidup saudara, maka saudara sadar bahwa sesungguhnya saudara berkata, bentuklah aku Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Saudara akan mengalami pemangkasan-pemangkasan. Pemangkasannya bukan seperti pemimpin saudara, tapi seperti Yesus. Yesus adalah firman Allah. Lifestyle, saya bilang kemarin dengan anak muda, jadikan Jesus style dalam hidupmu. Punyalah lifestyle. Dan ternyata Bapa berkata malam hari ini, sebetulnya patron dunia ini Yesus. Dan Yesus itu firman Allah, Yesus itu kebenaran, Alkitab itu kebenaran. Dan semua terpatron di sini. Usaha saudara apapun, segala sesuatu patronnya di situ. Banyak orang cari di internet saudara, tips-tips kehidupan bagaimana, pola-pola kehidupan dari pakar-pakar, dari orang-orang yang sudah berhasil. Saudara, saya mau katakan kita nggak perlu jauh-jauh. Karena Allah berkata malam hari ini bahwa Yesus itu polanya. Artinya apa? Ada sesuatu dalam hidup saudara yang akan dipotong oleh Tuhan. Ada sesuatu yang dari saudara yang akan dipangkas terus setiap hari. Saya mengalami saudara. Kalau saudara adalah pribadi yang tidak mau dipolakan, maka saudara menolak pemangkasan itu. Dan kadang Tuhan pakai pemangkasan itu melalui persoalan-persoalan yang saudara akan terima. Dan disitulah Tuhan berkata Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikanmu. So kebaikannya apa Tuhan? Kebaikannya kamu sama dengan aku. Katakan amin. Itu saja. Loh tapi rugi Tuhan. Gak apa-apa. Yesus pun rugi. Tapi modelmu kayak model Yesus. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Maka Yesus berkata kalau kamu mau berbuah seperti pokok dan anggur, ranting anggur, buah anggur. Bagaimana pohon ini akan semakin berbuah, dipangkas terus. Sampai Yesus itu jadi lifestyle kita, model kita, pola kita. Jika kita menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita, maka perhatikan, biarlah gaya hidup Yesus menjadi gaya hidup kita. Sekarang Korean style. Semua Korean. Itu di bumi. Ada gelombang Korean. Harusnya hidup kita
Kalau kita mau menjadikan Yesus pusat hidup kita, sebab dialah pusat segalanya, maka hidup kita harus meniru gaya hidup Yesus. Jesus style menjadi gaya hidup kita. Yesus style itu apa toh Pak? Baca di Perjanjian Baru. Apa yang dilakukan Yesus sejak procol, itu Jesus style. Yes. Ketika Yesus lahir, Yesus disunat, berarti disunat Pak, itu Perjanjian Lama. Tapi lihat saudara, Yesus bertambah besar, bertambah hikmat, Roh Allah ada di dalam dia. Apa yang dilakukan Yesus? Yesus ada di bait Allah umur 12 tahun. Kemudian Yesus bertumbuh besar. Yesus melayani. Setelah itu Yesus melayani. Yesus menyatakan mujizatnya. Ketika Yesus menyatakan mujizatnya, Yesus kemudian menderita. Dia disalib, mati dan bangkit. Itu lifestyle Yesus. Maka setiap murid-muridnya, kalau Yesus sudah naik lifestyle-nya, lifestyle murid-muridnya. Dan itu ada di Alkitab. Jadi lifestyle Yesus gak bisa diubah dari hidup kita. Yesus selalu mengajak murid bersekutu, beribadah, melayani. Pak, kerja kita ini Pak. Saudara, apa Tuhan gak tahu kalau kita bekerja? Saya mau tanya, apa Tuhan gak tahu kalau kita ini repot? Apa Tuhan gak tahu kalau kita capek? Apa Tuhan gak tahu kalau kita ini butuh uang? Apa Tuhan gak tahu Tuhan kalau kebutuhan semakin naik? Tuhan katakan, Yesus adalah pusat hidupmu, patron hidupmu. Maka saudara, orang yang keluar dari patronnya Tuhan, hidupnya tidak karu-karuan. Tadi pagi saya mencoba mau survei tapi ya nggak jadi. Kalau yang sore ini mau survei bagus. Saya katakan begini, yang pria-pria mari kita survei. Ya Pak Tri kita survei ya. Jadi minggu depan. Jadi gini, patron kita, ini celana saudara. Saya ngomong laki aja. Celana laki itu di patron itu resleting di depan, betul ya? Ya. Patronnya begini, memang ada resleting belakang. Ya, patronnya tapi beda. Ya, nah. Patron yang ini yang kita pakai hari ini, minggu depan coba yang pria, balian saudara. Pakai resletingnya taruh di belakang. Rasakan kita survei. Saudara pasti bingung, mau duduk nggak bisa. Nah model bokong kan di sini. Berarti kalau duduk gimana? Masa gini saudara? Ya, bingung nggak? Nggak bisa saudara. Kita ngerti patron. Tapi orang mau memutar balikan patronnya Tuhan. Maka hidup kita keluar dari patron. Kalau saudara mau menjadikan Yesus sumber dari segalanya, maka saudara harus mau mengikuti patronnya Yesus. Kalau Yesus berkata akulah terang, maka gaya hidup saudara terang. Kalau Yesus berkata akulah kebenaran, gaya hidup saudara adalah kebenaran. Kalau Yesus berkata akulah kekudusan, gaya hidup saudara adalah kekudusan. Kalau Tuhan berkata aku ini setia, Allah itu setia, saudara harus setia. Kalau Tuhan berkata akulah hamba, saudara harus hamba. Yang sudah dengan saya berikan kemuliaan buat Allah kita. Maka ketika Yesus dibaptis dan dia keluar dari air, ada suara dari surga berkata, inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Artinya apa? Segala sesuatu yang saudara lakukan di dalam anaknya, itu memperkenankan Tuhan. Segala sesuatu saudara. Sebab itu yang sudah ditakdirkan, sudah diputuskan oleh Bapa sendiri, oleh Allah sendiri, hanya melalui Yesus. Patronnya Yesus. Kalau saudara mau berhasil, kalau saudara mau mengalami apa yang menamakan janji Tuhan, saudara harus menjadikan Yesus menjadi pusat. Bahkan ayat yang terakhir Matius 19 ayat 29, saya undang para pemusik dan pemuji. Lihat saudara, mari sebelum saya akhiri khotbah saya ini. Apa pernyataan Yesus yang terakhir? Betapa Yesus menjadi center. Ya. Kalau saudara mau membaca bersama saya bagus. Kita baca 1-3. Dan setiap orang siapa? Setiap saudara. Setiap orang yang karena siapa saudara? Namaku meninggalkan rumahnya,
saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Katakan amin. Sampai ditutup dengan ayat ini loh saudara. Karena namaku kamu meninggalkan rumah. Karena namaku kamu meninggalkan saudara laki-laki. Karena namaku meninggalkan saudara perempuan. Karena namaku meninggalkan bapak ibumu. Karena namaku meninggalkan anak-anak. Atau bahkan pekerjaanmu. Tapi sungguh-sungguh loh saudara. Saya melihat orang setengah-setengah. Gak pernah jadi. Anda jangan coba-coba kalau Tuhan gak perintahkan tinggalkan pekerjaan. Monting saudara. Gak bisa. Tapi kalau saudara pegang ayat ini benar, saudara akan melihat asal Yesus menjadi sumber loh ya. Karena saya tahu ada banyak orang katanya melayani, tapi dia nggak patron hidupnya Yesus. Nggak bisa ketemu namanya sumber kehidupan. Masih bohong sana, masih bohong sini, masih A, masih B, di mana dia keluar dari patron. Walaupun pendeta saudara, saya mau katakan, dia tidak menggenapi janji Tuhan. Dan banyak akhirnya orang meninggalkan pelayanannya. Karena apa saudara? Karena mereka bilang, ternyata tidak sama. Katanya 100 kali lipat. Saya mau katakan saudara, firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dan saya sudah melakukannya. Hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh sudah melakukannya. Bukan berarti mulai malam hari ini tinggalkan pekerjaan anak saudara, tidak. Tapi kalau karena nama Tuhan, saudara melakukan, saya percaya hidup saudara akan diberkati 100 kali lipat. Dan saudara akan menerima hidup yang kekal selama-lamanya. Katakan amin, katakan amin, katakan amin, katakan amin. Sudahkah Yesus menjadi pusat hidup kita? Berapa banyak saudara mau menjadikan dia pusat hidup saudara? Angkat tangan. Haleluya, 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 haleluya. Mari saya undang bagi berdiri. Kita naikkan pujian. Kaulah pusat segalanya. Ayo nyanyi. Yesus kaulah pusat segalanya. Kau yang awal dan akhir. Kaulah Alfa dan Omega. Yesus. Yesus. Sekali lagi. Yesus kaulah sumber segalanya. Yesus kaulah sumber segalanya. Kau yang awal dan akhir. Kaulah Alfa dan Omega. Yesus. Yesus, tiada yang sanggup, tiada yang dapat lakukan. Oh Yesus, Yesus kau yang sanggup, hanya kau sumber segalanya. Yang ada di bumi dan di surga, kau segalanya. Yesus kau segalanya. Semua yang ada di bumi dan di surga, kau segalanya. Yesus kau segalanya. Semua yang ada di bumi dan di surga, kau segalanya. Yesus kau segalanya. Semua yang ada di bumi dan di surga, kau segalanya. Yesus kau segalanya. Yesus kaulah pusat gerejaku. Yesus
Kaulah pusat gerejaku. Setiap lutut bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus. Katakan Yesus, saudara, keras. Yesus. Biarlah semua mengaku Yesus. Yesus. Lebih lagi. Yesus. 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 Semua yang ada di bumi dan di surga, Kau segalanya, Yesus, Kau segalanya. Semua yang ada di bumi dan di surga, Kau segalanya, Yesus, Kau segalanya. Katakan, semua yang ada di bumi dan di surga, Kau segalanya, Yesus, Kau segalanya. Semua yang ada di bumi dan di surga, Kau segalanya, Yesus, Kau segalanya. Mari katakan, semua yang ada di bumi dan di surga, Kau segalanya, Yesus, Kau segalanya.